sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan menikmati ibadah kita, dan biarlah apapun yang kita lakukan pada saat ini kita bisa memuliakan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, mari sama-sama kita nikmati hadirat Tuhan bersama dengan jemaat GPDI Philadelphia Jakarta Barat. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadiratnya yang kudus. Karena Dia telah mati bagi kita dan menyelamatkan jiwa kita. Terima kasih Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur.
oleh darah anak domba Allah dan oleh kesaksian kita, iblis akan dikalahkan. Amin. Kuasanya dihancurkan karena oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Amin. Kuasanya dihancurkan oleh haleluya. Amin. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Amin. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dari Allah. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwah kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Oh haleluya. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwah. Amin. Oleh darah anak domba. Amin. Domba. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Oh haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah domba. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Amin Tuhan. Karena oleh darah-Mu dan lewat kesaksian kita, biar kuasa iblis dikalahkan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Boleh menaikkan pujian. Kalau ku hidup hanya bagimu Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak
Biar kalau kami hidup, kami hanya hidup bagi-Mu Tuhan. Dan hati kami tetap menyembah-Mu. Dan mata kami hanya memandang kepada-Mu Bapa. Dan tak bisa dunia ini menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, untuk kami mendengar sebagian dari firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa lewat kasih dan kemurahan Tuhan. Apa kabar semuanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Tentunya semua dalam kondisi yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saat hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami itu. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, catatan ayat yang terakhir dari Yosua pasal 24 ayat yang ke-15, bagian yang terakhir dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, Yosua menulis catatan ayat ini bukan sembarangan ditulis, tapi ada makna yang lebih penting untuk hari-hari ini, di mana kita diizinkan oleh Tuhan untuk beribadah di dalam rumah kita. Ibadah identik dengan pelayanan. Pelayanan kata dasarnya adalah pelayan. Yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang berdiri untuk melayani Tuhan. Siapakah para pelayan itu? Para pelayan adalah mereka yang memberi diri mereka untuk melayani siapa yang ada di atasnya. Demikian juga dengan kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Alkitab katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua mengambil satu keputusan. Yosua mengambil satu tindakan untuk beribadah, melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, melayani kata dasarnya pelayan. Pelayan adalah orang yang memberi dirinya untuk melayani kepada Tuhannya. Dan kita dipilih oleh Tuhan hari-hari ini untuk menjadi pelayan pekerjaan Tuhan. Pelayan tidak memiliki hak. Dia hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Apa yang dilakukan oleh seorang pelayan semata-mata untuk menyenangkan tuannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan. Kita diminta oleh Tuhan untuk berdiri di hadapan Tuhan, untuk melayani hari-hari ini. Baik yang melayani di rumah, melayani di kantor, di perusahaan, di gereja. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Kita tidak punya hak untuk melakukan apa-apa di hadapan Tuhan. Kita hanya memiliki hak untuk melayani Tuhan. Kita hanya memiliki kewajiban untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, ketika saya menyebut sebuah kata pelayan, saudara, ketika saya menyebutkan kata melayani, berarti kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita sebagai budak. Dan Alkitab mencatat selama kita hidup di dalam dunia ini, kita diizinkan oleh Tuhan untuk berdiri dan melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan atau melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, begitu banyak orang bisa melayani pekerjaan Tuhan, tapi tidak banyak orang yang bisa melayani Tuhan. Ketika orang bisa melayani Tuhan, maka dia pun bisa melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi ketika orang melayani pekerjaan Tuhan, belum tentu ia bisa melayani Tuhan. Orang bisa saja melayani worship leader, bisa saja melayani singers, bisa saja melayani musik tanpa melayani Tuhan. Mereka hanya memberikan skill mereka kepada Tuhan. Tapi Yosua di sini dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah. Kata beribadah di sini adalah ditujukan kepada sesuatu yang penting dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Yosua memberikan hati dan hidupnya untuk melayani Tuhan, bukan saja melayani pekerjaan Tuhan. Begitu banyak orang hari-hari ini, begitu banyak orang Kristen hari-hari ini hanya melayani pekerjaan Tuhan. Mereka tidak melayani Tuhan. Mereka datang hanya memberikan skill, memberikan kemampuan mereka untuk melayani Tuhan tanpa melayani Sang Raja. Oleh sebab itu, kenapa pelayanan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan? Kenapa pelayanan kita ditolak oleh Tuhan? Kenapa begitu banyak orang melayani Tuhan tapi hadirat Allah tidak turun?
Kenapa? Karena mereka hanya melayani pekerjaan Tuhan. Mereka hanya bekerja untuk melayani pekerjaan Tuhan. Mereka tidak melayani Tuhan dengan sesungguhnya. Tapi hari ini Yosua mengajarkan kita, sekalipun orang-orang beribadah kepada Allah lain, sekalipun ada orang-orang yang beribadah kepada Allah lain, menyembah kepada Allah lain, sekalipun ada orang yang menaruh harapnya kepada orang lain, tapi Yosua menaruh harapannya kepada Tuhan, karena dia tahu Tuhan yang mengendalikan seluruh kehidupannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, mari pada hari ini, apakah kita sudah melayani Tuhan dengan benar, ataukah kita hanya melayani pekerjaan Tuhan? Melayani pekerjaan Tuhan hanya kita bisa menyenangkan sesama, tapi ketika kita melayani Tuhan, maka kita menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, Alkitab katakan, apa saja yang kamu minta dalam namaku, maka kamu akan menerimanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Renungan firman Tuhan yang sederhana hari ini mengajarkan kepada kita, kalau Yosua beribadah kepada Tuhan, sekalipun orang lain beribadah kepada yang lain, tapi Yosua lebih memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu yang ada di rumah, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, apakah kita melayani yang lain ataukah kita melayani Tuhan? Kondisi yang ada hari ini sebenarnya mengajarkan kepada kita, untuk kita dan seisi rumah kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Engkau telah mengajarkan kami, untuk kami dan seisi rumah kami untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa, biarlah jemaat-Mu yang dikasihi oleh Tuhan dapat beribadah dengan seisi rumah mereka, di rumah mereka masing-masing, sehingga mereka melihat nyata kemuliaan Tuhan, nyata perlindungan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.